Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai 4 pilar pendidikan yang dibuat oleh UNESCO. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan perubahan prinsip belajar manusia. Adanya perkembangan itulah yang membuat UNESCO membuat 4 pilar pendidikan sebagai upaya mempersiapkan pembelajaran di era abad 21. 4 pilar yang dicanangkan oleh UNESCO dapat diartikan sebagai konsep pendidikan yang mengoptimalkan kemampuan siswa dalam menjalankan perasaannya di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan holistik yang bertujuan memunculkan individu yang memiliki pribadi utuh dan menyeluruh mengenai intelektual, emosional, fisik, sosial, estetik, dan spiritual. Berikut ini adalah 4 pilar yang dibuat oleh UNESCO. Yang pertama, learning to know atau menguasai ilmu pengetahuan. Merupakan prinsip bahwa belajar adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip belajar. Prinsip belajar ini harus dikondisikan agar siswa aktif dan menciptakan suasana untuk selalu ingin mengetahui dan memahami sesuatu yang baru. Dengan demikian, pembelajaran hendaknya menciptakan sikap penasaran pada murid sehingga murid selalu ingin belajar lebih jauh. Yang kedua adalah learning to do, menguasai keterampilan, di mana pilar kedua ini menekankan pentingnya berinteraksi dengan lingkungan dan memecahkan masalah yang muncul, seperti kemampuan hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya, dan soft skill, keterampilan di luar keterampilan teknis. Dan yang ketiga, learning to be, mengembangkan diri. Di mana pilar ketiga ini adalah usaha yang dilakukan pendidik agar siswa dapat mencari jati dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik itu hard skill maupun soft skill. Dan yang keempat, learning to live together, hidup bermasyarakat. Pilar inilah yang akan mengantarkan siswa untuk memahami dan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungan. Ketika siswa telah menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat, maka akan menumbuhkan rasa toleransi dan bertanggung jawab dalam menjalankan peranannya. Dari keempat pilar yang sudah dijelaskan, keempatnya sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang dilakukan agar keempat pilar tersebut dapat terpenuhi, yang pertama, sebagai pendidik, kita harus berperan aktif sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik dan dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan dan ilmu tertentu. Dengan menggunakan metode menarik dan inovatif dapat digunakan oleh pendidik untuk memberikan stimulus agar peserta didik aktif dalam mencari informasi-informasi baru. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya, baik itu pramuka, PMR, bernyanyi, public speaking, dan lain sebagainya. Pendeteksian bakat dan minat peserta didik dapat dilakukan dengan melakukan tes bakat dan minat atau attitude test. Yang ketiga, sebagai pendidik sekaligus pengarah atau fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri peserta didik secara maksimal, terutama bagi peserta didik yang pasif. Dan bagi anak yang agresif, proses pengembangan diri akan berjalan jika diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi, di mana yang mempengaruhinya adalah lingkungan sosial, yakni keluarga, tetangga, dan kelompok teman sebaya. Yang kedua adalah kelompok acuan, yakni kelompok agama atau kelompok yang memiliki minat yang sama. Yang ketiga adalah tokoh idola, seperti sahabat, guru, kakak, atau orang yang mereka kagumi. Dan yang keempat, sebagai salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat di mana dilakukan di lingkungan pendidikan, seperti hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, serta bertoleransi. Demikianlah pendapat saya mengenai 4 pilar pendidikan yang dibuat oleh UNESCO. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.